Kembali bersama kami, kita masih membicarakan mengenai kasus pembunuhan yang terjadi di SMA Taruna Nusantara. Pak Cecep Iskandar, Humas dari SMA Taruna Nusantara masih bersama kami. Pak Cecep, bagaimanapun juga ada dua sisi dari kejadian ini. Satu, mungkin saja Taruna Nusantara khawatir bagaimana kejadian ini bisa saja membuat pandangan miring terhadap SMA Taruna Nusantara. Tapi di sisi lain, ini kejadian pertama setelah puluhan tahun. Dari SMA sendiri, bagaimana dari kejadian ini bisa berangkat menuju yang meyakinkan begitu Pak, meyakinkan kepada semua bahwa ini bukanlah kejadian yang terpengaruh dari apa yang terjadi di dalam SMA, tapi benar-benar insiden pribadi dari mereka yang terlibat dalam insiden ini Pak. Ya, memang kami sempat khawatir terhadap nama baik, tapi yang lebih penting sebenarnya bagaimana kami segera memulihkan para siswa dan kemudian soal bagaimana dunia melihat kami, yaitu tentu kami tidak akan bisa tutup-tutupi karena semuanya bisa lihat dan faktanya memang ini kejadian yang dilakukan oleh seorang atau disebut saja oknum siswa yang tidak kami duga sama sekali. Seluruh siswa di kampus SMA Taruna Nusantara bahkan alumni bisa bersaksi sebenarnya apa yang terjadi di dalam. Tidak ada budaya yang permisif terhadap kekerasan dan lain-lain. Sebenarnya budaya yang dikembangkan seperti oleh saudara ketua Ikastara tadi, budaya asuh, dan itu terus-menerus dilakukan. Gitu. Tentu saja ke dalam kami introspeksi dan ini bukan main-main, kami tetap sungguh-sungguh, pertama sungguh-sungguh untuk segera memulihkan kondisi siswa dan bahkan juga pamong, karena pamong atau guru pun kecewa, sedih, kaget, dan trauma bahkan. Ini kami minta bantuan dari psikiater-psikiater, baik dari Ikastara maupun lembaga atau organisasi psikiater, dan juga bantuan dari Komite Sekolah SMA Taruna Nusantara. Jadi komitmen sekolah akan membantu proses penyidikan sepenuhnya? Tentu dari kemarin justru Kapolda sudah menyampaikan bahwa penyelidikan bisa cepat terkuak karena bantuan dan partisipasi atau kooperatif kami, ya, sikap kooperatif kami. Kami tidak ada yang tutup-tutupi, semuanya dibuka, bahkan dibantu karena kami paham apa yang terjadi di dalam asrama. Meski tidak paham mengapa seorang siswa ini kok bisa tega melakukan itu yang jauh dari didikan kami sebenarnya. Karena bahkan untuk seorang siswa yang sakit saja, semua siswa harus ikut merasakan empatinya. Ya. Jadi tidak akan ada siswa yang menyakiti siswa lainnya. Ya. Dan kalau terjadi mereka segera minta maaf, segera damai, kemudian kembali lagi karena budaya yang dikembangkan, budaya itu tadi paling asuh. Pak Cecep Iskandar, terima kasih banyak. Humas dari SMA Taruna Nusantara sudah bergabung bersama kami langsung dari Magelang dan memberikan informasi terkini, terutama terkait dengan rencana rekonstruksi yang akan berlangsung pada hari ini. Ada mungkin berbeda, Bu Ice, pada saat saya sendiri tidak pernah berada di dalam asrama begitu. Berbedakah hubungan antara siswa, antara pelajar yang setiap hari bersama-sama tidak hanya di kelas, namun juga sampai ke keseharian mereka di asrama? Apakah ini mempengaruhi tidak hanya kedekatan mereka, tapi kalau ada masalahnya pun lebih intens sehingga menuju kepada ini? Pastinya, karena semakin banyak waktu yang dihabiskan oleh anak-anak itu bersama-sama, tingkat konfliknya pasti makin tinggi. Makanya sekolah-sekolah asrama seperti itu biasanya mempunyai sistem pamong yang sangat ketat untuk melihat anak-anak itu bagaimana, dan saya rasa tidak ada masalah dengan Taruna Nusantara untuk sistem among tadi, karena anak-anak itu diawasi dan bahkan tadi Pak Mas Dhani sudah menyampaikan sampai 3 kali sehari. Itu cukup intensif kalau menurut saya. Hanya ketika kita melihat ada kejadian semacam ini, saya pikir ada yang perlu kemudian diperhatikan, yaitu telusuran setiap siswa sebelum masuk ke Taruna Nusantara ini. Karena mengingat konteks sekolah yang
yang begitu intensif hubungan antara satu anak dengan anak yang lain, maka penelusuran ke belakang anak-anak ini menjadi penting ketika masuk ke sana. Oke. Karena penelusuran Rekam tidak jejak hanya mereka karena ini ya? rekam jejak, tidak hanya dari aspek kemampuan akademiknya saja, tetapi berbagai hal yang menyangkut psikologis itu juga harus ditelusuri ke belakang. Anak-anak ini ketika SD dan SMP seperti apa? Karena saya tahu Taruna Nusantara ingin menghasilkan lulusan-lulusan yang dalam tanda kutip mempunyai kualitas yang lebih baik untuk berpartisipasi dalam pengembangan Indonesia. Semua sekolah adalah menyiapkan generasi muda dan Taruna Nusantara memilih cara itu. Oleh sebab itu, karena cara demikian, maka telusur ke belakang ini menjadi penting. Sehingga anak-anak itu ketika di dalam asrama, di sekolah, bisa lebih mudah untuk dideteksi secara individual mana-mana yang membutuhkan perhatian lebih banyak daripada yang lain. Jadi bukan menghalangi mereka ya, tapi Bukan. mungkin membedakan untuk perhatian itu tadi ya. Bukan menghalangi, karena ini lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan itu harus memberikan ruang kepada siapapun. Oke, itu mungkin catatan dari Bu Ica terhadap apa yang bisa dilakukan itu ke depan ya. Nah, kembali lagi ke hubungan tadi. Hubungan saya menarik tadi Pak Cecep mengatakan bahwa sementara kalau sesuatu yang terjadi bukan kasus pembunuhan seperti ini, tapi kalau ada yang sakit saja semua harus bisa merasakan. Memang ini yang diterapkan di sesama siswa di Taruna Nusantara ini. Memang sangat terasa sekali. Saya agak kagum juga bagaimana ternyata alumni juga langsung turun tangan. Kenapa sampai merasa alumni harus turun tangan dalam kasus ini? Betul, karena itu tadi. Jadi sistem kekeluargaan yang diterapkan di sekolah itu selama 3 tahun, walaupun saya udah lulus 20 tahun ya, tapi rasa kekeluargaan itu masih sangat kuat kita. Alumni masih sangat ikut memiliki sekolah kita ini, bahwa kalau sekolah kita ada kejadian, nah kita perlu ikut merasa untuk membantu apa yang bisa kita Jadi bantu. begitu mendengar ada pembunuhan di sekolah, apa yang langsung terpikirkan pada waktu itu? Yang saya terpikir pertama kali, nggak mungkin ini, kayaknya impossible, ini nggak masuk logika. Pertama kali ya saya pikir, ini adalah tragedi, ini hanya kasus. Karena selama 27 tahun baru pertama kali terjadi, dari sekitar 7.000 alumni yang sudah lulus, plus siswa di sana kurang lebih 1.900 misalnya gitu ya. Itu saya rasa itu di luar nalar kita semua. Nah di antara 7.000 yang sudah lulus pun sekarang kalau bisa saya informasikan, itu juga sudah menapaki karir-karir yang gemilang di profesi mereka masing-masing, misalnya di TNI dan Polri, kemudian di sipil, pemerintahan dan sebagainya. Dan itu adalah hasil atau output dari pendidikan kita gitu. Jadi tidak ada, mungkin kan sorotannya sekarang ini adalah bagaimana pendidikan itu dan kedisiplinan itu diterapkan di Taruna Nusantara. Itu langsung menjadi pertanyaan banyak orang. Lalu bagaimana kehidupan di dalam asrama ini mempengaruhi hubungan antar individu. Menurut Anda dari dua aspek ini di Taruna Nusantara tidak ada satupun yang bisa mendorong seseorang untuk akhirnya berujung pada kekerasan? Tidak. Ya, jadi ini bukan budaya kekerasan. Kita tidak bicara budaya kekerasan, kita bicara tragedi kriminal begitu ya. Di Taruna Nusantara itu ada kode kehormatan siswa, ada 9 kode kehormatan siswa. Di antaranya pantang mencontek, menipu, mencuri, berkelahi, berbuat asusila, dan pantang menggunakan narkoba. Berkelahi pun nggak boleh. Saya selama 3 tahun di sana bahkan didorong, dipukul oleh abang atau senior atau bahkan teman saya, nggak pernah sama sekali. Sama jadi bukan tidak ada yang ada saja konflik itu ada saja begitu ya. Bahwa pelanggaran penyimpangan saya rasa ada, tapi sampai mengarah pada pembunuhan, nah itu. Oke, baik, itu catatannya Bu Ica. Terima kasih juga atas catatan Anda tadi, apa yang bisa diperbaiki mungkin agar tidak terjadi seperti ini lagi. Terima kasih Mas Tadi, dan kita ikut juga prihatin tentang apa yang terjadi di Taruna Nusantara ini. Kita harapkan jangan pernah terjadi lagi.